Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan atau menjelaskan materi mengenai ancaman negara asing dalam pemanfaatan sumber daya perikanan guna memenuhi tugas mata kuliah pemanfaatan sumber daya akuatik yang diampu oleh Ibu Dr. Nuraini El-Rabi, MSI. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu ancaman keamanan laut dan illegal fishing dari kapal asing. Perlu kita ketahui bahwa illegal fishing merupakan salah satu ancaman keamanan laut yang serius bagi Indonesia. Illegal fishing ini juga merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal atau orang asing tanpa izin atau dapat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Illegal fishing dapat mengancam keamanan laut dan keberlanjutan ekosistem laut, serta mata pencarian masyarakat setempat. Adapun beberapa ancamannya yaitu yang pertama, mengancam keberlanjutan ekosistem laut dan merusak populasi ikan. Yang kedua yaitu mengungguli nelayan lokal dan hal teknologi penangkapan ikan. Yang ketiga yaitu mengancam keanekaragaman hayati. Dan yang keempat itu membahayakan ketahanan pangan dan stabilitas regional. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya illegal fishing di perairan Indonesia antara lain, yang pertama yaitu terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan, yang kedua yaitu terbatasnya dana untuk operasional pengawasan, yang ketiga yaitu terbatasnya tenaga polisi perikanan dan penyidik pengamanan negeri sipil atau PPNS, yang keempat yaitu luasnya wilayah dan jauhnya letak pengadilan perikanan dengan lokus delikti illegal fishing. Materi selanjutnya yaitu selama bulan Juli sampai September 2022, LOJI mendeteksi beberapa dugaan pelanggaran yang melibatkan kapal-kapal asing di Laut Natuna Utara. Satu di antaranya yaitu berbendera Vietnam dan dua lainnya yaitu dari Tiongkok. Nah, kapal-kapal tersebut beroperasi di bagian utara Laut Natuna Utara. Wilayah operasi mereka tercakup ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau ZEEI non-sengketa. Selain mereka, turut terdeteksi 4 kia Vietnam yang mengulang illegal fishing di ZEEI non-sengketa, disebut pula repeated offenders. Keempat kapal tersebut sempat tampak di wilayah yang sama sebelum periode Juli sampai September 2022. Materi selanjutnya yaitu pair trawling di perairan non-sengketa. Nah, pair trawling ini merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh dua buah kapal masing-masing dengan satu tali menarik. Kekuatan penarik dari dua kapal memungkinkan mereka berbentangan jaring yang lebih besar. Metode ini juga berpotensi memperkuat efisiensi bahan bakar keduanya. Secara keseluruhan, IOJI menemukan 3 dugaan kunci sepanjang periode Juli sampai September 2022 di Laut Natuna. Nah, yang pertama yaitu kegiatan illegal fishing oleh kapal asing atau KIA berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara yang dikawal kapal-kapal patroli Vietnam. Yang kedua, yaitu gangguan terhadap pemanfaatan hak berdaulat RI atas sumber daya ikan di Laut Natuna Utara oleh kapal Cina. Yang ketiga, yaitu pelanggaran kewajiban perlintasan kapal survei militer Tiongkok di alur laut Kepulauan Indonesia. Deteksi dan analisis dugaan praktik penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, yaitu yang pertama adanya penggunaan teknologi. Nah, penggunaan teknologi ini adalah kunci dalam mewujudkan transparansi untuk melacak dan mendeteksi adanya dugaan praktik illegal fishing. Nah, teknologi yang harus memiliki kemampuan antara lain mendeteksi identitas dan keberadaan kapal, melacak pintu lintasan pergerakan kapal, memberikan akses terhadap informasi pemilik manfaat, dan faktor-faktor yang terlibat sebagai pemilik dan operator kapal.
dan informasi pendukung lainnya seputar kapal, yaitu laporan inspeksi, data kunjungan kapal ke pelabuhan, hingga sanksi yang pernah dikenakan terhadap kapal. Selanjutnya yaitu dugaan praktik illegal fishing oleh Kia bendera Rusia di Laut Arafura. Nah, di Laut Arafura yang terletak di wilayah Indonesia bagian timur merupakan bagian dari WPPNRI 718 yang kaya akan sumber daya ikan yang bernilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu, wilayah ini selalu menjadi daya tarik bagi kapal ikan berskala industri untuk melakukan penangkapan ikan.